Gus ini jadi perbincangan netizen karena suka cium anak perempuan. Jadi gini, Gus Elham. Kalau kalian nggak tahu dia siapa, dia adalah orang yang pasti pernah kalian lihat klipnya. Dimana Gus ini mengatakan kalau merokok itu setiap hisapannya dapat pahala. Orang kok ngerokok setiap satu hisapan itu mendapatkan pahala. Percaya pora? Nah, akhir-akhir ini ada yang lebih membagongkan lagi. Di Twitter rame banget video dia yang memperlihatkan dia meminta anak kecil untuk mencium dirinya secara terang-terangan. Boleh sih? Nggak Tidak. Kamu kok nolak? Tidak semua loh, sudah. Nah, belum lagi kalau kalian tahu ada video dia yang ini sudah termasuk ngekokop. Tentu tweet ini jadi rame banget, bahkan sampai mendapatkan 5,6 juta tayangan. Netizen pun langsung rame-rame menyerbu akun Gus Elham karena kasus ini. Komentar netizen tentu tidak jauh-jauh dari video kontroversi dia yang mencium anak-anak perempuan. Bahkan hal ini sudah ditegur baik-baik oleh Ustadz Ismail dalam postingan Instagramnya. Salah satu kalimat beliau mengatakan kalau hal ini diteruskan bisa menjadi pintu pelecehan dan memperburuk nama NU dan juga nama pesantren. Tapi menurut kalian sendiri gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih viral ya dan rame di platform media sosial tentang Gus Elham Yahya Al-Kokofi yang diduga beliau melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada anak perempuan yang masih di bawah umur saat mengisi kajian beliau. Gus Elham ini sendiri adalah pimpinan Majelis Ta'lim Ibadallah yang ada di Kediri. Video Gus Elham yang dianggap melecehkan anak perempuan ini ramai pertama kali di platform media sosial X ya, dan juga ramai di TikTok. Dan yang membuat netizen geram adalah video yang ini nih ya. Akan kami tunjukkan seperti ini videonya. Kamu boleh dicium sekali lagi nggak? Boleh. Boleh. Tapi dicium Gus El senang nggak? Seseneng toh wong Guse. Boleh sih? Tidak. Kamu kok nolak? Tidak semua loh, sudah. Yo sangune dhisik. Iso jaluk sangu. Nah, itu tadi videonya ya. Dan saat awal-awal video ini viral di media sosial, dalam kajiannya Gus Elham mengatakan bahwa beliau ini difitnah dan mengatakan wong kene ae peduan wong wedok ae gagah ya. Nah, kalau ditranslate ya dalam bahasa Indonesia maksudnya sampai nggak mau ketemuan dengan perempuan, begitu ya, kurang lebih artinya begitulah kalau kita translate di dalam bahasa Indonesia. Yang faktanya di video-video yang beredar di media sosial itu malah terjadi sebaliknya. Karena suara netizen yang masif terhadap Gus Elham ini akhirnya untuk pertama kalinya beliau meminta maaf dan memberikan klarifikasinya. Tapi sebelumnya mari kita simak video yang ini pada saat beliau membela diri bahwa video yang beredar itu adalah merupakan fitnah atau menjelek-jelekkan dia ya. Mati lagi laporan. Bar maghrib soan Gus, ada salah satu oknum damel akun wila, ngerti weh? Damel akun isinya itu cuma mengelek-ngelek saya, isinya cuma menebar fitnah. Ya Allah, sampai enek kuwi dai muda yang bernama Gus Elham Yahya melakukan pelecehan. Opo ki batin kowe jaluk
wong kene pedokan wong wedok giyah-giyah ya. Nggih. Gek damel nama padha kaya jenenge akune cah-cah. Sing Gus L enek love kalih, ya kan pengikutnya wis sekitar 300 ribuan. Lah sing damel untran-untran niku lembe damel pengikutnya sik 100. Gus, kula gas nggih, kula gasak ya ora apa-apa. Akhirnya dalam sekejap kurang lebih waktu membutuhkan 10 menit TikToknya wis kehapus. Mulakno tepuk tangan nggih Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri 11 November 2025 jam 14.00 WIB. Dengan penuh kerendahan hati, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Dan saya juga bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa serta menjunjung tinggi akhlakul karimah. Perlu kami sampaikan bahwa video yang beredar merupakan video lama dan telah kami hapus dari seluruh media sosial resmi kami. Dan perlu disampaikan juga bahwa anak-anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya yang mengikuti rutinan pengajian saya. Namun demikian, saya tetap memohon maaf atas hal tersebut. Demikian permohonan maaf dan klarifikasi ini saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kekhilafan kita semuanya dan senantiasa membimbing langkah kita di jalan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi klarifikasi dari Gus Ilham ya, Al-Kokofi. Bila kita simak di klarifikasinya beliau ini, beliau mengatakan bahwa potongan-potongan video yang beredar itu adalah memperlihatkan dirinya mencium dan ngokop sosok anak perempuan di majelisnya merupakan video lama dan telah dihapus ya. Akan tetapi beliau juga mengatakan bahwa itu di bawah pengawasan orang tua. Daripada bocah perempuan yang diciuminya itu, yang membuat kami ini bertakon-takon ya, bertanya-tanya dan heran ya. Kalau itu di bawah pengawasan orang tua, ada orang tuanya di situ, ini kok kedua orang tuanya itu membiarkan hal itu terjadi, ya kan? Apakah ibunya itu nggak ada rasa marah gitu, anak perempuannya diperlakukan seperti itu ya? Apakah nggak ada itu ayahnya itu mempunyai rasa cemburu terhadap anak perempuannya diperlakukan seperti itu? Apakah karena adanya doktrin kepercayaan bila anak gadisnya dicium atau dikokop oleh Gus tersebut ya dengan sedemikian rupa itu seperti itu ya, itu akan mendatangkan barokah ya. Secara pribadi ya, kami itu juga heran terhadap para gus-gusan dan ning-ningan ini ya. Nggak juniornya, nggak seniornya, sama saja ya. Dalam setiap konten ceramahnya nggak jauh-jauh dari semi-semi cabul dan seksisme. Kita masih ingat tentang viralnya Gus Esteh ya, Gus Miftah ya, yang berkolaborasi bersama Habib Zaidan si anak ajaib itu, yang menghina bakul es teh dan menertawakannya. Ini netizen ramai-ramai menunjukkan jejak digital konten ceramah Gus Miftah ini dan Habib Zaidan yang semi-semi cabul ya, melecehkan perempuan dan konten pembicaraannya, apa yang disampaikan itu tidak jauh-jauh dari yang namanya seksisme ya. Dan ini adalah semi-semi cabul lah seperti yang disampaikan. Oke, ini juga terjadi terhadap juniornya.
Ya, berikut ini adalah videonya ya, yang viral juga ya. Berikut ini adalah video dari Gus Ilham sendiri dan juga Neng Umi Laila. Mari kita simak videonya ya. Laki-laki itu kalau ketemu perempuan pasti yang dipandang 3. Iki wajah, karung isor. Iki apa kok metuntung ini iki? Oh alah saruh. Ya itu tadi ya videonya ya. Jadi mereka itu nauzubillah min dzalik ya. Tidak jauh-jauh itu konten ceramahnya. Mereka itu membuat perbuatan atau kelakuan yang tidak senonoh ya, yang tidak patut itu ditunjukkan di khalayak ramai. Kini Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyampaikan pihaknya akan menyiapkan laporan resmi kepada kepolisian terkait perbuatan Gus Ilham ini. Dan tentunya ancaman daripada perbuatan ini termasuk sudah ancaman masuk dalam ranah pelecehan seksual, maka itu hukuman yang mengintai Gus Ilham itu adalah 12 sampai 15 tahun penjara ya. Kemudian ada Wakil Menteri Agama yaitu Romo Muhammad Syafi'i itu juga memberikan komentarnya bahwa perbuatan Gus Ilham ini memang harus segera dihentikan. Kemudian dari MUI juga memberikan respon, yaitu dari Bapak Khalil Nafis. Dia juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gus Ilham ini adalah perbuatan yang tidak patut. Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan ya, yaitu kita tahu beliau adalah Ibu Susi Pujiastuti, juga mengecam Gus Ilham bahwa perbuatannya itu jelas pelecehan terhadap anak ya. Dari PBNU sendiri, pengurus PBNU yaitu Ibu Alisa Wahid ya, ini menyatakan bahwa perbuatan Gus Ilham tersebut sebagai noda bagi nilai dakwah. Kemudian ada Rois Am PBNU juga menyampaikan agar aparat yang berwajib ini supaya segera bertindak. Atas banyaknya tokoh yang angkat suara ya, ini akhirnya Gus Ilham dalam kajian rutinnya pada malam Jumat kemarin ya, itu mengucapkan terima kasih kepada jamaahnya yang tetap hadir dan mendukung beliau di kajiannya tersebut. Mari kita simak bagaimana Gus Ilham Yahya Al-Kokofi ini menyampaikan banyak terima kasih kepada muhibinnya. Matur suwun. Wis gelem ngancani kula ngaji nggih. Alhamdulillah awake dhewe kabeh sik diparingi nikmat Allah iso ngaji bareng setiap Kamis malam Jumat. Aku gak jaluk napa-napa dateng panjenengan, wis pokok syukur sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil niku mawon. Kalih nyuwun donga muga-muga saged sabar nggih. Matur suwun, matur suwun. Matur suwun. Ngapunten. Wis ngoten mawon. Ngapunten, matur suwun sing kathah. Pun purun ngancani kula ngaji nomor kalih kita syukuri. Nah itu tadi ya, beliau menangis-nangis ya di dalam kajiannya. Dan mari kita simak ya untuk kedua kalinya ini Gus Ilham Yahya Al-Kokofi ini memberikan klarifikasinya ya
kurang lebih itu isinya sama dengan klarifikasi yang pertama. Akan tetapi di klarifikasi ini Gus Ilham tampak pucat dan lesu, entah karena beliau ini sedang sakit atau karena apa ya, kami tidak tahu. Mari kita simak klarifikasi beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri 12 November 2025. Dengan penuh kerendahan hati saya yang paling dalam, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya beberapa potongan video lama yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui hal tersebut sebagai kekhilafan pribadi dan telah menghapus video tersebut dari seluruh media sosial resmi kami. Saya berkomitmen untuk memperbaiki diri dan menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak sesuai ajaran agama dan nilai-nilai akhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekhilafan saya dan membimbing saya ke jalan kebaikan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita lihat di akun IG-nya Gus Ilham ini sekarang sudah di private, yang tentu ini juga mendapat reaksi dari seorang selebgram yaitu Dira Dalva. Beliau ini adalah rajin sekali untuk mengomentari perilaku aneh nyeleneh para Habib, para Gus dan para tokoh-tokoh agama lain yang bukan lainnya, tokoh-tokoh agama Islam yang ada di Indonesia ini. Mari kita simak seperti ini ya videonya. Loh. Gus, kenapa? Kok akunnya di private? Hah? Gak kuat ya, beberapa hari dihujat rakyat. Saya loh Gus, tiap hari dihujat Muhyiddin, tiap hari dicaci maki sama kaum tradisionalis. Tapi akun saya nggak saya private, kolom komentar juga tetap saya buka. Padahal loh Gus ya, antum kan katanya anak kiai, punya ribuan santri, jamaahnya di sana sini. Tapi kok mentalnya cuma segini? Lain kali Gus, jangan terlalu ngebet jadi pendakwah kalau mental masih remah-remah. Lemah. Oke ya, jauh sebelum kasus Gus Ilham ini ya, Gus Ilham Yahya Al-Kokofi ini viral, ada seorang YouTuber yang bernama Dodi Sefriadi. Di dalam kanal YouTube-nya itu beliau juga pernah bahkan sering membahasnya di kanal YouTube beliau ini. Akan tetapi beliau ya seperti itulah ya, diancam ya oleh para pendukungnya, oleh para muhibbin Gus ini. Kita simak dari pengakuan Mas Dodi Sefriadi di kanal YouTube-nya Dodi Sefriadi. Jauh sebelum ini viral, saya udah mengkritisi habis-habisan dan pengikutnya Ilham marah-marah, nge-DM, minta Sherlock lah, minta duel lah, minta di atas ring lah. Tapi sekarang pendukungnya Ilham sudah nggak bisa berbicara lagi ya, karena kali ini yang merespon adalah MUI, KPAI, bahkan dari PBNU sendiri. Nah itu ya, dari pengakuan dari Mas Dodi Sefriadi. Oke. Sebagai penutup sebagai penutup kami berpesan untuk kami pribadi khususnya dan kepada seluruh kaum muslimin pada umumnya bahwa mencium anak kecil yang merupakan mahramnya itu tidak dilarang ya, tidak dilarang dengan batasan-batasan tertentu sebagaimana Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga mencium Fatimah ya, yaitu putri kandung beliau sebagai ungkapan rasa cinta dan kasih sayang. Akan tetapi bisa menjadi makruh ya menurut sebagian para ulama jika itu dilakukan kepada selain mahramnya, kepada selain putranya ya, seorang perempuan kepada selain putranya, dari seorang laki-laki kepada selain putrinya ya. Kemakruhan ini ditetapkan untuk mencegah dari perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah syahwat ya, terlebih bila anak tersebut itu memiliki wajah yang sangat menarik dan tingkahnya itu ya sangat menggemaskan lah, seperti itu ya. Baik, semoga perjumpaan kita di kesempatan kali ini bermanfaat ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu update selanjutnya mengenai Gus Ilham ini.